Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Mbak Uki. Semoga saudara-saudara semua dalam keadaan sehat, tak ada halangan suatu apapun. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana caranya ternak ayam agar sukses. Namun sebelum saya lanjutkan, saya ucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara semua yang telah bergabung di channel saya. Dan untuk saudara-saudara yang baru menemukan channel saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Dan saya mohon keikhlasannya untuk subscribe, like, dan komennya agar channel saya terus berkembang. Dan saya akan bersemangat lagi untuk membuat tutorial tentang perawatan ayam yang nantinya mungkin bermanfaat bagi saudara-saudara yang hobi merawat ayam. Namun untuk saudara-saudara yang tidak hobi merawat ayam, hanya sekedar menambah suatu pengetahuan saja, karena kita tidak ada salahnya apabila kita menambah suatu pengetahuan. Kepada saudara-saudara semua, saya akan membahas bagaimana ternak ayam yang baik. Karena saya sering sekali untuk melihat atau berkunjung ke rekan-rekan yang ternak ayam, ternyata mereka itu banyak yang gagal cara berternak ayamnya, karena mungkin mereka hanya sekedar memelihara ayam dan memberikan pakan, namun tidak bisa untuk menyikapi bagaimana caranya beternak yang bagus. Karena beberapa hal untuk beternak yang bagus, termasuk untuk menyikapi waktunya, bagaimana caranya untuk merawat yang baik, dan bagaimana untuk mengobatin ayam-ayam yang pada sakit. Namun mungkin mereka hanya sekedar memberikan pakan, memberikan lahan, dan hanya memberikan minum, atau tidak dengan cara menyikapi kapan saatnya ayam itu diternak, atau mungkin ayam itu saatnya dijual, atau mungkin ayam itu saatnya untuk ditetaskan. Karena ada beberapa hal yang perlu dipelajari atau yang perlu disikapi, maka untuk kali ini akan saya sampaikan cara yang baik untuk beternak ayam. Yang pertama, cara beternak yang baik yaitu kita menyiapkan kandang yang aman dari gangguan, termasuk dari gangguan hewan ataupun gangguan dari orang-orang jahat. Dan juga membuat kandang yang mudah dibersihkan, karena kalau kandang terlalu kotor, nantinya ayam itu tidak nyaman dan ayam tersebut akan mudah sekali untuk terserang penyakit. Yang kedua, untuk beternak yang baik yaitu kita memberikan lahan umbaran. Karena kita beternak bukan ayam pedaging, maka kita harus menyediakan tempat umbaran dan tempat penjemurannya. Karena kita beternak bukan peternak ayam pedaging, jadi ayam kita membutuhkan pergerakan yang bebas dan penjemuran yang cukup. Maka kita membutuhkan lahan untuk penjemuran dan lahan untuk umbaran. Karena ayam kita bukan ayam pedaging, berarti membutuhkan pergerakan yang sangat bebas atau yang membutuhkan sinar matahari yang sangat cukup. Cara yang ketiga untuk beternak yang baik yaitu cara pemberian pakan. Karena ayam kita bukan ayam pedaging, cara pemberian pakannya yaitu pagi-pagi kita lihat dulu tenggorokan ayam-ayam kita. Apabila tenggorokan masih banyak pakannya, maka ayam tersebut jangan dulu-dulu dikasih pakan. Karena kalau ayam masih tenggorokannya masih banyak, kita kasih pakan,
nantinya nafsu pakan itu pun akan menurun dan akan sia-sia memberi pakannya. Nantinya nafsu makan menurun, akhirnya ayam kita menjadi kurus. Cara yang keempat untuk berternak yang baik, kita harus bisa memahami kondisi alam. Karena kondisi alam di tempat kita ini berubah-berubah, maka kita harus bisa menyikapinya. Kapan saatnya kita menurunkan ayam atau kita menernak, dan kapan saatnya ayam kita jual. Karena kalau kita tidak bisa menyikapi, nanti kita akan rugi, karena dalam 1 tahun itu ada 2 kali musim penyakit. Maka kita harus bisa menyikapinya. Kapan saatnya ayam kita ambil keturunannya atau kita kembangkan ternaknya, dan kapan saatnya ternak kita jual. Untuk menyikapi hal tersebut, maka akan saya sampaikan cara beternak yang baik, yaitu karena di musim penyakit itu dalam 1 tahun itu ada 2 kali musim penyakit. Maka untuk saudara-saudara semua harus bisa memahami kapan saat musim penyakit itu datang. Kalau yang pernah saya alami itu musim penyakit itu datang awal Desember sampai akhir Januari. Karena di awal Desember sampai akhir Januari itu musim penyakit, maka sebelum musim penyakit itu ayam-ayam kita harus kita vaksin dulu. Lah, cara memaksinnya itu 3 bulan sebelum musim penyakit, ayam-ayam kita harus kita vaksin. Yaitu kalau di bulan Desember mulai kena penyakit, berarti bulan Oktober kita sudah mulai memvaksin ayam-ayam kita. Itu kalau musim penyakitnya di bulan Desember sampai Januari. Namun apabila pas di musim penyakit di bulan Juli sampai Agustus, maka sebelum di musim penyakit itu ayam kita juga harus kita vaksin dulu. Pada intinya, sebelum musim penyakit 3 bulan sebelumnya ayam-ayam kita harus kita vaksin dulu. Nah, kalau musim penyakitnya di bulan Juli Agustus, maka kita memvaksin ayamnya itu mulai bulan April. Jadi bulan April ayam-ayam kita vaksin, dan biarkan nanti pas di bulan Juli sampai Agustus nantinya akan aman dari serangan penyakit. Sekalipun ayam itu terserang penyakit, kalau kita kasih obat, pastinya obat itu akan jalan dan akan kembali normal seperti biasanya. Memang tidak menutup kemungkinan ayam pun itu akan terserang penyakit, namun tidak fatal akibatnya. Karena ayam kalau sudah kita vaksin, berarti daya tahan tubuh ayam kita berarti sudah bagus, dan apabila ayam itu sakit dan kita kasih obat, pasti akan sembuh seperti biasanya. Apabila saudara ragu dengan cara-cara saya tadi, maka ayam tersebut lebih baik sebelum musim penyakit ayam-ayam kita harus kita jual dulu. Karena kalau kita sampai terlambat, nantinya akan fatal sekali akibatnya. Karena sering sekali terjadi pada peternak-peternak itu karena tidak bisa menyikapi hal-hal seperti tadi itu. Karena di musim-musim penyakit kadang-kadang mereka itu menyepelekan, akhirnya ayam-ayamnya terserang penyakit dan bisa habis satu kandang. Maka untuk saudara-saudara semua, apabila ingin beternak yang baik, silakan menggunakan cara-cara saya
apabila sudah mendekati musim penyakit, ayam segera divaksin atau segera dijual. Jadi nantinya kita tidak akan mengalami kerugian yang sangat besar. Demikianlah cara-cara beternak yang baik dan tidak mengalami kerugian yang sangat besar. Semoga bermanfaat bagi saudara-saudara semua. Saya Mbak Uki mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.